Ayo bareng gue Evan. Di sini gue excited banget nih karena mau mereview game yang diangkat dari sebuah kartun yang bikin nostalgia. Ya, betul sekali. SpongeBob SquarePants. Gue sendiri emang udah lama ngikutin kartun SpongeBob pas gue masih SD, nonton kartunnya. Sampai sekarang ada gamenya, yaitu SpongeBob SquarePants The Cosmic Shake. Dan yang mengembangkan game ini yaitu THQ Nordic dan Handy Games. Game yang bersifat standalone, yang ceritanya tidak ada kaitannya dengan film atau series SpongeBob, yang menghadirkan cerita yang baru, yang lebih fresh. Tapi gameplaynya mirip dengan game sebelumnya, yaitu SpongeBob Battle for Bikini Bottom. Gue udah coba sih game ini selama kurang lebih 8 jam, dan ternyata emang seseru itu untuk gue sebagai penggemar SpongeBob SquarePants. Kalau gitu, langsung saja kita masuk ke reviewnya. Enjoy! Cerita singkatnya, SpongeBob The Multiverse. Seperti biasa, keseruan SpongeBob dimulai dengan dirinya yang sudah siap untuk ke Gloveworld bersama sahabatnya Patrick. Setelah selesai dari sana, mereka tidak sengaja bertemu dengan Madam Cassandra yang memiliki gelembung ajaib yang bisa mengabulkan permintaan. Ya dipakailah sama SpongeBob, namanya aja SpongeBob dan Patrick. Pasti ada kecerobohan yang membuat gelembung-gelembung itu meledak dan membuka portal universe lain yang menyerap warga Bikini Bottom. Dan yang bikin lucu, permintaannya SpongeBob terhadap Patrick yaitu agar Patrick dapat berpetualang sebagai sebuah balon. Ternyata beneran dia jadi sebuah balon. Ya. Di tengah kehancuran kota Bikini Bottom, SpongeBob dan Patrick yang sudah menjadi balon bertanggung jawab untuk menyelamatkan Bikini Bottom dan seluruh penduduknya. Tentu saja sembari mengembalikan struktur-struktur Bikini Bottom yang juga sempat terjabut dari akarnya. Tentunya hal ini tak mudah, karena pemain, lu pada harus menjelajah 7 universe atau map yang berbeda yang sudah terkontaminasi oleh monster jelly yang termanifestasi menjadi begitu banyak jenis monster. Lalu, apakah SpongeBob dan Patrick mampu menyelamatkan Bikini Bottom? Universe seperti apa saja yang harus mereka kunjungi? Ya makanya kalian harus memainkan SpongeBob SquarePants The Cosmic Shake untuk mendapatkan jawabannya. Yang gue pakai ini di versi Android, jadi lebih simpel. Namun untuk masalah grafik ya tahulah. Dalam game ini gak perlu kesusahan untuk kontrolnya, karena kontrolnya simpel dan memiliki banyak tipe yang variatif dan mudah untuk dipahami, seperti menyerang, menghindar, lompat, melemparkan gelembung, karate kick, dan glide. Dan masih banyak lagi sih yang akan dihadirkan. Tapi favorit gue itu karate kick, karena seru aja gitu lawan musuh sambil nendang dan melayang. Dan juga glide di sini itu pemain bakal pakai kotak pizza saat melayang, seperti di episode SpongeBob Pizza Krusty Krab. Nah, sistem darah di sini itu menggunakan celana dalam, dan kegunaan si Patrick itu bisa ngasih celana dalam ke SpongeBob ketika sekarat. Tapi celana dalam juga bisa dicari di sekitar map juga sih. Nah, kalian juga bisa mengumpulkan gelembung jelly dan doubloons, or sebut aja koin, untuk membeli kostum. Nah, kostum-kostum di sini itu terinspirasi atau ya diambil dari kartun-kartun SpongeBob, episode-episode SpongeBob. Nah, tapi menurut gua yang kurang di sini, lu gak bisa masuk ke rumah karakter, bahkan masuk ke rumah SpongeBob sendiri gak bisa. Dan juga pemain hanya bisa memakai satu karakter, ya hanya pakai SpongeBob aja. Aw, home sweet pineapple. Let's get you back to Bikini Bottom, huh? Next stop, 124. Karena tadi gua bilang SpongeBob The Multiverse. Nah, yang gua maksud multiverse itu kalian gak cuma explore Bikini Bottom doang, tapi kalian bakal explore seperti Karate Island, Wild West,
dan zaman batu ketika SpongeBob namanya itu SpongeGar dan Patrick itu Patgar, yang bikin nostalgia banget. Nah, di game ini juga tentunya ada Easter egg dan meme dari episode-episode SpongeBob. Dan ada nih momen favorit gua, pas SpongeGar dan Patgar berbincang dengan bahasa batu. Petgar, Manaka. SpongeGar! No blah blah? Nah, kemudian untuk musuhnya, seperti tadi yang gue bilang, monster jelly yang termanifestasi menjadi begitu banyak jenis monster, ya limited emang cuma monster jelly doang. Tapi memiliki banyak tipe, seperti yang bisa nembak pakai saus tartar, lalu yang lemparin balon ke kita, mas-mas berotot, dan ya masih banyak lagi. Di sini tiap musuh memiliki health bar yang berbeda, ada yang 3, 2, dan cara mengalahkannya juga beda. Ada yang harus dengan special skill seperti karate kick, lalu ada yang harus sneaking dulu, ngagetin, dan ngepukul balik bola yang dilempar musuh. Lalu untuk boss fight-nya juga nggak cuma di satu area, tapi di setiap universe kalian bakal ngadepin boss fight yang mungkin bakal terasa terlalu gampang, dan bahkan kalian nggak perlu combat lawan mereka. Seperti di Wild West, kalian cuma ngejar Tuan Crab yang naik kereta dan cuma lawan monster jelly doang di sana. Sweet Davy Jones Locker, SpongeBob. I know you mean well, but you gotta let me stay. Please. You're under arrest, Red. Ya mungkin menurut gua emang di game ini lebih fokus ke cerita dan dibikin lebih mudah, ya agar lebih banyak yang menjangkau game ini. Dan tiap boss memiliki ciri khas masing-masing. Ada nih boss fight yang paling gua suka ketika lawan monster Gary, kayak lu harus sembunyi dari lampu sorot di mata Gary. Nah, karena gue gamer yang pemuja grafik banget nih, grafik di SpongeBob Cosmic Shake ini bisa dibilang cukup bagus dan dengan 3D kartunnya. Tapi gue sendiri main di Android, jadi untuk grafik ya cukup-cukup aja buat gue. Nah, gue main dengan setelan grafik high FPS 120, udah cukup buat gue di Android. Ya jangan dibedain kalau di PC or PS4, ya pasti bakal lebih bagus dong. Dan buat background musiknya berbeda-beda tiap universe-nya. Dan tentunya yang bikin menarik voiceover-nya yang banyak, bahkan NPC-nya juga dapat kalian ajak bicara. Dan jangan lupa nih untuk dubbing bahasa Indonesianya. Yang dubber itu ya di pengisi suara kartun SpongeBob dengan bahasa Indonesia. Dari emosinya dapet dan agak-agaknya juga kerasa banget. Kita akan menyelamatkan Gary tanpa siput monster itu melihat kita. Gary adalah siput monsternya. Oh, mereka tumbuh cepat sekali, kan? Permen sebanyak ini pasti memberinya energi ekstra. Tidak bisa membawanya pulang seperti ini. Kita harus memutus suplai permennya dulu. Sudah aku mulai, kawan. Ya, dan untuk pengisi bahasa Inggrisnya juga gak kalah keren dong. Karena emang diisi dengan pengisi suara asli kartun SpongeBob. A true bard is here now. Let the real festivity beginneth. Jadi, gua kayak ngerasa nonton kartun SpongeBob-nya langsung. Lalu, di setiap universe yang kalian lewati, kalian akan dapat challenge yang unik nih. Kayak ketika di Karate Island,
pemain seperti bermain subasuh, tapi menggunakan sepeda roda satu buat melewati tantangan. Ada juga nih, ketika SpongeBob acting main film dan jadi Pop Beat 'em Up. Dan yang paling gua suka nih, ketika SpongeBob jadi siput agar bisa menyelamatkan Gary. Nah, kita masuk nih di sesi kekurangan yang menurut gua sendiri. Yang gua nggak suka, kadang tiba-tiba ada cutscene lewat. Dan for combat it's too easy buat gamer yang pengen dapat pengalaman bertarung atau challenge. Lah apalagi dengan adanya checkpoint yang bikin pemain dengan mudah hidup kembali di tempat terdekat walau udah mati berkali-kali. But it's okay aja. Dan juga kadang di platform HP pas gua main, kadang suka crash keluar sendiri. Itu sih yang bikin kesel. Tapi ya pasti bakal bisa dikembangin dan jadi lebih baik lagi. I think your leg will be okay, as long as you stay away from termites. Nah, kesimpulan dari review video game ini, SpongeBob SquarePants The Cosmic Shake, dunianya itu cukup beragam. Dubbing menggunakan aktor atau aktris sulih suara asli dari versi kartun lokalnya. Dan juga untuk gamer yang pemuja grafik yang lucu dan kartun kayak gini, ini cocok banget sih buat kalian, apalagi untuk penikmat cerita dari game. Tapi sayangnya gameplay terasa lambat dan kuno, kurang menantang, dan untuk kostum hanya sebagai kosmetik aja, nggak ada kelebihan dan kekurangan. Dan beberapa level berkesan bertele-tele. Ya menurut gua sendiri emang lama dan banyak cutscene yang bikin gua bosen, jadi gua harus skip terus. Nah, untuk harapan gue, semoga untuk kedepannya jika ada game SpongeBob baru lagi, kekurangannya bisa diperbaiki dan kelebihannya harus bisa lebih lagi. Sebagai penutup, gue ada nih kata-kata buat kalian. Yang hanya karena kamu berbuat sebuah kesalahan, bukan berarti bahwa kamu adalah kesalahan. Dan balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu yang lebih baik. Gue Evan the Reviewer Games, gue cabut. Kapan terakhir kali